Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Spartas. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 7 fraud yaitu tentang fraud, internal control, dan cash. Materi untuk slide pertama saya yang jelaskan Dina Trutami chapter 7. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran yaitu pertama LO1 menentukan penipuan dan prinsip-prinsip kontrol internal. Kedua, menerapkan prinsip kontrol internal pada uang tunai. Ketiga, mengidentifikasi fitur kontrol dari rekening bank. Yang keempat, menjelaskan pelaporan uang tunai. Next. Yang pertama, mendefinisikan penipuan dan prinsip pengendalian internal. Pertama, fraud dan kontrol internal. Jadi penipuan adalah tindakan tidak jujur. Fraud ini tindakan tidak jujur oleh karyawan yang menghasilkan manfaat pribadi. Di sini ada segitiga, di mana ada kesempatan, kemudian tekanan uang, dan rasionalisasi. Nah, tujuan pengendalian internal ini ada 4, yaitu pertama untuk aset perlindungan, kedua untuk meningkatkan akurasi keandalan catatan akuntansi, ketiga meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan kepatuhan hukum dan regulasi peraturan. Lalu kontrol internal. Pengendalian internal digunakan dalam bisnis untuk meningkatkan akurasi dan keandalan catatan akunting. Itu untuk melindungi asetnya, mencegah penipuan, menghasilkan laporan keuangan yang benar, lalu mencegah ketidakjujuran karyawan. Lalu di sini ada 5 komponen utama: lingkungan kontrol, penilaian resiko, kontrol activities, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kemudian prinsip kegiatan pengendalian internal. Di sini ada pembentukan tanggung jawab, yaitu ketika satu orang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian menetapkan tanggung jawab. Kemudian mengidentifikasikan personel tersebut. Prinsip kegiatan pengendalian internal. Jadi individu harus bertanggung jawab atas kegiatan yang terkait. Tanggung jawab itu termasuk pencatatan aset yang harus terpisah dari penjagaan fisik aset tersebut. Next. Lalu di sini ada prosedur dokumentasi. Perusahaan harus menggunakan dokumen yang diberi nomor sebelumnya. Misalnya ini contoh nomor dokumennya. Kemudian karyawan harus meneruskan dokumen sumber untuk entry akuntansi ke Departemen Akuntansi.
Lalu ini ada prinsip kegiatan pengendalian internal. Ini kontrol fisik. Ini semacam monitor sensor, lalu keamanan dan safe deposit box. Kemudian lock warehouse dan storage cabinet. Oke. Kita next. Kemudian verifikasi internal independen, yaitu catatan diverifikasi secara berkala oleh karyawan, kemudian oleh asisten kasirnya, uang diterima oleh asisten kasir, dan di sini ada asisten treasury. Kemudian kontrol sumber daya manusia. Biasanya ini karyawan obligasi yang menerima uang tunai, terus perputaran karyawan yang meminta liburan, lalu melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Nah, prinsip pengendalian internasional itu tidak termasuk prosedur dokumentasi, tanggung jawab manajemen, dan verifikasi internal. Keterbatasan pengendalian internal, ada biaya yang tidak boleh melebihi manfaat, elemen manusia, dan ukuran bisnis. Kemudian orang dan tanggung jawab utama. Kemudian identifikasi kegiatan kontrol mana yang dilanggar dan jelaskan bagaimana situasi tersebut. Pertama, orang dan tanggung jawab utama untuk merekonsiliasi rekening bank dan membuat simpanan bank. Solusinya melanggar aktivitas kontrol pemisah tugas. Pencatatan harus terpisah dari tahanan fisik. Karyawan dapat menggelapkan uang tunai dan membuat jurnal untuk menyembunyikan pencurian. Lalu bendahara perusahaan menerima penghargaan untuk layanan terhormat karena dia belum berlibur selama 30 tahun. Solusinya melanggar aktivitas kontrol sumber daya manusia. Karyawan harus mengambil liburan. Bendahara yang mengolah uang tunai perusahaan mungkin menggelapkan uang tunai dan menggunakan posisinya untuk menyembunyikan pencurian. Kemudian untuk menghemat uang yang dihabiskan pada slip pesanan. Ini ada solusinya juga. Seseorang karyawan dapat menulis penjualan makanan malam, menerima uang tunai dari pelanggan, lalu membuang slip pesanan dan menyimpan uang tunai. Ini. Lalu pembelajaran kedua, menerapkan prinsip kontrol internal uang tunai. Yaitu di sini ada kontrol penerimaan kas, pembentukan tanggung jawab,
ini hanya personel yang ditunjuk yang berwenang untuk menangani penerimaan kas. Kemudian pemisahan tugas seperti terima uang tunai, rekam tanda uang tunai, dan memegang uang tunai. Kemudian di sini ada prosedur dokumentasi, yaitu pengiriman uang, catatan kaset atau catatan komputer, slip setoran. Di sini ada kontrol fisiknya, yaitu simpan uang di brankas, membatasi akses area penyimpanan, menggunakan register kas. Kemudian udah 24. Next. Kemudian next Ini nomor 25. ya, selanjutnya dijelaskan oleh saya Ismita Putra Kavianti. Di sini ada penerimaan over the counter. Kontrol penerimaan kas. Ini ada petugas yang memasuki penjualan, dia mengirim uang tunai dan menghitungnya ke kasir. Dari kasir menghitung uang tunainya lagi, menyiapkan slip setoran untuk diberikan ke bank, dan yang kedua diberikan ke departemen akuntansi. Dari supervisor juga dikirim ke departemen akuntansi, dan dari departemen akuntansi, dari petugas dan dari supervisor dikirim ke bank. Next. Di sini ada pengendalian penerimaan kas dalam penerimaan surat. Seharusnya dibuka oleh 2 orang. Masing cek disetujui hanya setengah. Yang kedua ini, setiap surat petugas menandatangani daftar untuk menetapkan tanggung jawab atas data. Jadi setiap surat yang masuk harus ada tanda tangan dari petugas tersebut. Yang ketiga ini ada salinan asli dari daftar bersama dengan cek dikirim ke departemen kasir. Dari petugas yang tadi dilanjutkan slipnya ke departemen kasir. Yang keempat ada salinan daftar dikirim ke departemen akuntansi untuk direkam panitera penyimpanan salinan. Dari kasir tersebut lanjut ke departemen akuntansi. Selanjutnya ini ada sebuah pertanyaan yang mengizinkan hanya personil yang ditunjuk seperti kasir untuk menangani penerimaan kas adalah penerapan prinsip. Jawabannya itu adalah next. Jawabannya itu ada di yang B, pembentukan tanggung jawab. Di sini ada kontrol atas penerimaan tunai. LR Cortez prihatin dengan kontrol atas penerimaan kas di restoran Big Cheese. Restoran itu memiliki 2 kas. Tanpa waktu lakukan lebih dari 2 karyawan menerima pesanan pelanggan dan memasuki penjualan. Pergeseran kerja untuk karyawan berkisar antara 4 sampai 8 jam. Cortez meminta bantuan Anda dalam memasang sistem kontrol internal yang baik. Solusinya yang pertama itu ada laci mesin kasir yang terpisah harus diberikan kepada setiap karyawan pada awal setiap shift kerja dengan total register ditetapkan. Selanjutnya, next. Selanjutnya yang kedua itu, setiap karyawan harus memiliki akses ke hanya laci register yang ditugaskan untuk memasuki semua penjualan. Jadi, setiap karyawan memiliki 1 laci, nggak boleh jadi karyawan tersebut memegang laci karyawan yang lain. Terus yang ketiga itu, setiap pelanggan harus diberi tanda terima. Yang keempat, ada pada akhir shift, karyawan harus melakukan penghitungan uang tunai, pegawai terpisah, membandingkan jumlah uang tunai dengan pita register. Yang terakhir, Cortez harus memasang sistem point of sale otomatis yang akan memungkinkan perusahaan untuk membandingkan pesanan yang dimasukkan dalam register dengan pesanan yang diproses oleh dapur. Selanjutnya itu ada pengendalian pengeluaran kas. Umumnya, kontrol internal atas pengeluaran tunai lebih efektif ketika perusahaan membayar dengan cek atau transfer dana elektronik atau EFT, bukan dengan uang tunai. Satu pengecualian adalah pembayaran untuk jumlah tak terduga yang dibayarkan dari kas kecil. Selanjutnya, mengontrol pencairan uang tunai. Dalam pembentukan tanggung jawab, itu cuma personil yang ditunjuk yang berwenang untuk menandatangani cek.
biasa disebut bendahara, dan menyetujui vendor. Terus pemisahan tugasnya itu berbeda-beda. Ada yang menyetujui dan melakukan pembayaran, dan ada menandatangani, tidak mencatat pencairan. Selanjutnya, ada prosedur dokumentasi. Yang pertama itu menggunakan cek dan nomor pre-number untuk urutannya. Yang kedua, setiap cek harus memiliki faktur yang disetujui. Yang ketiga, mengharuskan karyawan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk biaya penggantian. Terus yang keempat, faktur perangko harus ada tanda dibayarnya. Selanjutnya ada kontrol fisiknya. Yang pertama, caranya itu simpan cek kosong di brankas dengan akses terbatas. Tidak boleh ada yang memasuki kawasan tersebut. Terus yang kedua itu cetak jumlah cek dengan mesin dengan tinta yang tak terhapuskan. Terus verifikasi internal independennya. Yang pertama itu membandingkan cek dengan faktur. Yang kedua, rekonsiliasi laporan bank setiap bulannya. Selanjutnya ada mengontrol sumber daya manusianya. Yang pertama, bon personel yang menangani uang tunai. Yang kedua, mengharuskan karyawan untuk berlibur. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan latar belakang. Di sini ada pertanyaan lagi. Penggunaan cek pre-number dalam pencairan uang tunai merupakan penerapan prinsip. Jawabannya itu yang D. Prosedur dokumentasi. Documentation procedure. Lanjut. Di sini ada pengendalian pengeluaran kas. Kontrol sistem vouchernya yang pertama itu jaringan persetujuan oleh individu yang berwenang bertindak secara independen untuk memastikan semua pembayaran dengan cek sudah tepat. Terus yang kedua itu sebuah voucher adalah formulir otorasi yang disiapkan untuk setiap pengeluaran dan kupon. Selanjutnya, di sini ada petty cash atau biasa disebut uang tunai kecil. Petty cash itu digunakan untuk membayar uang sejumlah yang kecil. Melibatkan yang pertama ada menetapkan dana, yang kedua melakukan pembayaran dari dana, yang ketiga mengisi kembali dana. Selanjutnya ini cara mendirikan dana kas kecil. Contohnya ada Zoo Ltd memutuskan untuk membentuk dana 3.000 pada tanggal 1 Maret. Jurnal itu petty cash pada cash, karena petty cash-nya bertambah di debit sejumlah 3.000 dan cash-nya berkurang sejumlah 3.000 di kredit. Selanjutnya, melakukan pembayaran dari kas kecil. Ini yang pertama itu manajemen biasanya membatasi ukuran pengeluarannya, karena hanya sedikit untuk kas kecil. Yang kedua itu tidak mengizinkan penggunaan dana untuk jenis transaksi tertentu. Biasanya petty cash ini untuk membayar beban-beban kecil. Terus yang ketiga ini, pembayaran didokumentasikan dengan tanda terima sebelum pembayaran. Yang keempat, tanda tangan dari penjaga dan individu yang menerima pembayaran diperlukan pada tanda terima. Terus yang kelima, dokumen pendukung harus dilampirkan pada tanda terima. Di sini yang selanjutnya, kustodian menyimpan tanda terima di kotak kas kecil sampai dana diisi ulang kembali. Terus yang terakhir, jumlah penerimaan dan uang dalam dana harus sama dengan jumlah total yang ditetapkan setiap saat. Jadi biar bisa diisi kembali, pengeluaran sama pemasukan harus sama. Selanjutnya, Ilustrasi. ini dijelaskan oleh Wulan ya? Oleh Ulan, ya. Yang ilustrasi. Silakan, Saudari Wulan. Ya, sebentar. Untuk mengisi kembali dana kas kecilnya itu diilustrasikannya pada tanggal 15. Kas kecil Zoo Ltd meminta cek untuk dananya itu 2.610. Dana tersebut berisi uang tunai
390 dan penerimaan kas kecil untuk ongkos kirim itu 1.320, biaya kirimnya 1.140 dan biaya lain-lainnya itu 150. Jurnal entry-nya itu pada tanggal 15, biaya ongkos kirimnya itu 1.320 di debit, freight out-nya atau biaya kirimnya itu 1.140 di debit, dan biaya lain-lainnya itu di debit 150. Padanya pada uang tunai sejumlah permintaan ceknya itu 2.610. Jika diasumsikan pada contoh sebelumnya, next, Din. Ini. Ya. Jika diasumsikan pada contoh sebelumnya itu penjagaannya itu kan isi uang tunainya itu 390. Di selanjutnya ini 360 secara tunai. Kemudian untuk penggantiannya itu nominalnya jumlahnya 2.640. Zoom membuat jurnalnya pada 15 Maret yaitu biaya ongkos kirim, persediaan, biaya lain-lain di debit sejumlah 1.320, 1.140, dan 150. Untuk cash over dan short-nya itu adalah jumlah dari selisih antara 2.640 pergantian dengan uang tunainya 360. Kemudian tunainya itu sejumlah dari yang pergantiannya 2.640. Lanjut, Din. Lanjut. Oh, lagi. Ini ada fitur kontrol pada rekening bank. Penggunaan bank berkontribusi signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas uang tunai, yaitu meminimalkan jumlah mata uang yang ada, menciptakan catatan ganda dari transaksi bank, dan yang terakhir rekonsiliasi bank. Pada dasarnya, laporan bank adalah salinan catatan bank yang dikirim pelanggan atau tersedia online. Lanjutin. Ini ceknya ya, contoh cek. Cara pembuat penulisan ceknya itu, yang pertama ditandatangani oleh deposan, yaitu pembuat itu si pemilik cek atau nama PT-nya. Kemudian di bawahnya itu penerima pembayaran atau si penerima si pembayar. Kemudian yang paling bawah itu pembayar atau nama bank, nama banknya. Lanjutin. Laporan bank. Laporan bank yang pertama itu dipersiapkan dari sudut pandang bank. Setiap bank menerima deposit adalah peningkatan kewajiban bank atau akun dibayar ke deposan. Yang ketiga, daftar dalam urutan numerik semua cek berbayar beserta cek tanggal dibayarkan dan jumlahnya. Yang keempat, bank menyertakan dengan memorandum pernyataan bank yang menjelaskan debit line dan kredit yang dibuatnya ke rekening deposan. Yang kelima, cek yang tidak dibayarkan oleh bank karena kekurangan dana di rekening bank atau biasanya disebut dengan non-sufficient funds. Selanjutnya, Din. Back, Din. Sebelumnya. Nah, ini contoh laporan bank atau rekonsiliasi bank. Lanjutin. Laporan bank itu menunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, cek pembayaran dan debit lain yang mengurangi saldo, yaitu biasanya transaksi kartu debit dan transaksi dana elektronik untuk pembayaran tagihan. Yang kedua, setoran dan kredit lain yang meningkatkan saldo, diantaranya itu deposit langsung, anjungan tunai atau dan transfer dana elektronik. Lanjutin. Ya. Yang ketiga ada memorandum debit, yaitu biaya layanan bank, cek non-sufficient fund atau tidak cukup dana atau cek kosong. Yang keempat memorandum kredit, yaitu koleksi wesel tagih dan bunga yang diterima. Yang kelima saldo akun setelah transaksi setiap hari. Lanjut, Din.
Lanjut. Ini tadi ini ya, jawabannya ya. Oke. Ya. Oke. Ya, enggak sebelumnya. Iya ya, udah. Rekonsiliasi rekening bank, rekonsiliasi saldo per buku dan saldo per bank, atau Sebentar. yang pertama itu jeda waktu. Jeda waktu itu diantaranya setoran dalam perjalanan, cek luar biasa, dan memorandum. Yang kedua itu ada kesalahan. Lanjutin. Ya, ini rekonsiliasi rekening bank, prosedur rekonsiliasi. Yang pertama, itu ada saldo kas per bank dan saldo kas per buku. Saldo kas per bank itu apa aja yang menambahkan dan mengurangkan. Yang pertama itu kan tadi ada saldo dalam perjalanan, itu dia menambah. Cek luar biasa itu mengurangi. Dan pada saldo kas per buku itu, yang menambah itu EFT atau transfer elektronik, kemudian NSF atau dana tidak cukup itu atau cek kosong itu mengurangi, dan biaya layanan dan pembayaran lainnya itu mengurangi. Lanjutin. Ini ada contoh ilustrasi rekonsiliasi bank. Pernyataan bank untuk Grey Gorman yang diakses perusahaan secara online. Itu menunjukkan saldo banknya sejumlah 15.907,45 pada 30 April 2020. Pada tanggal ini, saldo kas per buku adalah 11.709,45. Dari langkah-langkah di atas, kalian menentukan item rekonsiliasi berikut untuk bank. Yang pertama itu ada setoran dalam perjalanan. Itu setorannya tanggal 30 April, tapi diterima oleh banknya itu pada tanggal 1 Mei. Jadi sama si Greg Gorman-nya itu tanggal 30-nya udah dicatat, tapi sama banknya belum. Terus langkah kedua itu ada cek luar biasa. Itu ada nomor cek 45, 453, 457, dan 460. Terus lanjutin. Langkah pertama itu setoran lainnya tercatat dari pelanggan tanggal 9 April ditentukan dari laporan bank sejumlah 1.035. Langkah keduanya itu pembayaran lainnya dari 7 April sebelumnya dicatat oleh perusahaan saat pembayaran dimulai. Biaya tidak tercatat yang ditentukan dari laporan bank adalah sebagai berikut. Lagi Jenny. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Mulai ya. Dari 6. Langkah ketiga itu ada kesalahan dari perusahaan. Pada cek nomor 4043 itu ditulis oleh Kai dengan jumlah yang di buku itu 1.292, sedangkan yang dibayarkan itu sejumlah 1.226. Jadi selisihnya itu ada 36. Cara penulisan rekonsiliasi bank itu ada pencatatan pada laporan bank dan pada per buku. Di sini rekonsiliasi bank tanggal 30 April 2020 pada saldo kas per laporan bank itu jumlahnya 15.907,45. Yang direkonsiliasi itu yang pertama, setoran dalam perjalanan yang belum diterima oleh bank sejumlah 2.201,40. Kemudian dikurangi oleh cek nomor 453 sejumlah 3.000, 457 1.401,30, dan 460 sejumlah 1.502,70. Kemudian 15.907,45 dikurangi, maksud saya ditambah 2.201,40, kemudian dikurangi oleh jumlah ceknya yang menghasilkan jumlah sebenarnya yaitu 12.204,85. Kemudian
pada saldo tunai per buku itu ada 11.709,45. Tambahannya ada pada transfer dana elektronik yang diterima sejumlah 1.035 dan kesalahan dalam penulisan cek nomor 443 itu 36 sejumlah 1.071. Kemudian pada NSF cek itu tanggal 29 April 425,60, biaya debit dan kartu kredit 120, biaya layanan bank 30. Semuanya dijumlah dan hasilnya 12.204,85. Jadi pada saldo kas per laporan bank dan saldo tunai per buku itu harus sama atau balance. Lanjutin. Oke. Ilustrasi rekonsiliasi bank, entry dari koleksi rekonsiliasi bank dari transfer dana elektronik, yaitu pada tanggal 30 April, tunai yang dikeluarkan sejumlah 1.035 pada piutang 1.035. Apa utang dikredit karena sudah dibayarkan. Kemudian next, Din. Nah, ini ada kesalahan penulisan, yaitu jurnal pengeluaran kas menunjukkan bahwa cek nomor 443 adalah pembayaran ke Roxfood. Yang benar adalah pada tanggal 30 April, yaitu tunai pada akun hutang sejumlah 36. Selisih dari penulisan antara yang dibayarkan bank dengan yang ditulis oleh perusahaan dalam buku penulisan. NSF periksa seperti yang ditujukan sebelumnya, cek NSF menjadi piutang dagang pada deposan entry, yaitu tanggal 30 April, piutang usaha pada tunai sejumlah 425. Kemudian lanjutin. Oke, ini ada biaya beban bank. Biaya untuk memproses transaksi kartu debit dan kartu kredit itu 120. Dan biaya layanan banknya itu 30, kemudian digabungkan dalam satu jurnal pada tanggal 30 April, yaitu biaya bank didebet pada tunai sejumlah 150. Lanjut, next. Oke, di sini ada tinjau pertanyaan. Item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank yang akan menghasilkan jurnal penyesuaian oleh deposan adalah biaya layanan pada bank atau yang D. Next, Din. Oke, selanjutnya ini akan yang tadi di slide 67 ya, akan dijelaskan oleh Dina. Oke, sekarang ada rekonsiliasi bank. Ini Dipkan memiliki Dipkan pabrik. Dipkan meminta Anda menjelaskan bagaimana ia harus memperlakukan item rekonsiliasi berikut ketika rekonsiliasi rekening bank perusahaan. Pertama, nota debit untuk cek NSF. Kedua, nota kredit untuk transfer dana elektronik dari salah satu pelanggan perusahaan yang diterima oleh bank. Ketiga, cek luar biasa, outstanding check. Keempat, setoran dalam perjalanan. Solusinya, Sally harus memperlakukan item rekonsiliasi sebagai berikut. NFC ceknya dikurangi dari saldo per buku. Electronic funds, transfer dana elektroniknya ditambahkan ke saldo buku. Outstanding checks dikurangi dari saldo per bank. Lalu deposit transitnya ditambahkan ke saldo per bank. Keempat, menjelaskan pelaporan uang tunai. Pelaporan uang tunai
terdiri dari kan cash itu terdiri cash koin, mata uang, uang kertas, cek, wesel, uang yang ada di tangan atau setoran. Kedua, laporan posisi keuangan, melaporkan jumlah uang tunai yang tersedia pada titik waktu tertentu. Itu terdaftar pertama di bagian aset lancar. Kemudian laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan uang tunai selama periode waktu tertentu. 70. Ya, kemudian setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Pertama, mudah dikonversi ke jumlah uang tunai. Begitu mendekati jatuh tempo sehingga nilai pasar mereka relatif tidak sensitif. Kas yang dibatasi uang tunai tidak tersedia untuk penggunaan umum. Next. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Reporting kas. 71. Ulang dulu aja, nggak apa-apa, nanti gantian ke Yus. Ini ada melaporkan uang tunai, yaitu transaksi keuangan dari PT Korean Airlines. Yang pertama itu aktiva aset lancar, ya ada investasi jangka pendek sejumlah 111.988, kas dan setaranya itu 967.481. Laporan uang tunai. Tinjauan pertanyaannya itu, manakah dari pernyataan berikut yang secara benar menggambarkan pelaporan uang tunai? Itu jawabannya yang D, dana tunai yang dibatasi tidak dapat dilaporkan sebagai aset lancar. Lanjutin. Lanjut. Lanjutin. Loh, kok udah di end aja sih? Coba back. Oke. Ya, nomor 1. Tentukan apakah masing-masing pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pertama itu, uang tunai dan setara kas terdiri dari koin, mata uang atau uang kertas, wesel, dan cek NSF. Jawabannya salah. Salah. Oke, kedua. Kas yang dibatasi penggunaannya diklarifikasikan sebagai aset lancar atau tidak lancar tergantung pada situasinya. Benar. Ketiga, perusahaan mungkin memiliki saldo negatif di rekening banknya. Dalam hal ini, ia harus menetapkan saldo negatif terhadap kas dan setara kas pada laporan posisi keuangannya. Benar atau salah? Tidak perlu ya. Salah. 4. Karena kas dan setara kas sering termasuk investasi jangka pendek, piutang harus dilaporkan sebagai item terakhir pada laporan posisi keuangan. Jawabannya salah. Oke. Ini berhubung kita lagi nunggu Yusnita. Gimana, lanjut gak? Udah kiri aja ya? Sampai bareng-bareng deh. Tunggu Yusnita. Sekian dari kami. Kurang lebihnya. Gimana nih, mau apaan? Ya. Kurang lebihnya mau dimaafkan ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bayar.